Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ade Alvira Yuniar, NPM 1931060002 dari Prodi Tasawuf dan Psikoterapi semester 3. Pada kesempatan kali ini saya akan mereview jurnal untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah Psikologi Perkembangan Lanjutan. Nah, baiklah, di sini ada pendahuluan yaitu judul jurnal Proses Kematangan Emosi pada Individu dengan Pola Asuh Orang Tua Permisif, penulis Dina Rahma Adila Afif Kurniawan, dipublikasikan oleh Fakultas Psikologi Universitas Airlangga. Latar belakang, dewasa awal merupakan suatu masa di mana individu memiliki fisik dan optimisme yang berada dalam kondisi optimal, namun sekaligus penuh tekanan serta memikul resiko tinggi akan kerentanan sosial dan perkembangan. Dewasa awal merupakan masa perkembangan yang kompleks yang menyangkut asumsi mengenai peran orang dewasa dengan proses psikologis yang mendasarinya. Masa dewasa awal merupakan masa di mana individu melalui periode perkembangan yang unik. Individu yang memasuki masa dewasa akan mengalami perubahan dan penyesuaian sosial serta psikologis sehingga dapat memunculkan kebingungan dan ketidaknyamanan. Hal ini disebabkan oleh pergantian peran lama serta penyesuaian nilai-nilai yang dipegang sebelumnya untuk kemudian dievaluasi kembali, disesuaikan atau dilepaskan. Nah, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran proses kematangan emosi pada individu dewasa awal yang dibesarkan dengan pola asuh permisif, meliputi manifestasi kematangan emosi dan faktor-faktor yang memengaruhi proses pencapaian kematangan emosi individu dewasa awal yang dibesarkan dengan pola asuh permisif. Nah, kematangan emosi merupakan keseimbangan antara emosi dengan otak serta antara dunia dalam dengan dunia luar individu. Nah, selanjutnya adalah teori penelitian. Di sana ada kematangan emosi termanifestasi dalam 3 dimensi. Menurut buku Harlock, yaitu yang pertama adalah kontrol emosi. Nah, jadi individu yang matang secara emosi dapat mengelola emosi dan juga ekspresi dari emosinya dengan baik. Ia juga dapat mengatur kapan dan bagaimana emosinya akan dimanifestasikan meski sedang dalam kondisi emosi yang buruk. Lalu yang kedua adalah pemahaman diri. Individu yang matang secara emosi mampu menerima kondisi diri sendiri dan orang lain menurut keadaan yang sebenarnya. Hal ini juga dikarenakan individu memahami emosi diri sendiri dengan memahami hal yang sedang dirasakan serta mengetahui penyebab dari emosi tersebut. Individu memiliki kemampuan untuk memberi dan menerima kasih sayang yang mengindikasikan bahwa ia mampu menumbuhkan rasa aman terhadap hubungan interpersonal maupun intrapersonal. Yang ketiga adalah penggunaan fungsi kritis mental. Individu yang matang secara emosi tidak bersifat impulsif, namun dapat mengatur pikirannya dengan baik dan bertindak rasional serta merespon stimulus dengan tepat. Individu juga dapat berpikir secara objektif dan memiliki toleransi dan pengertian yang baik terhadap berbagai hal. Selain itu, individu memiliki tanggung jawab yang baik, mandiri, dan menghadapi masalah dengan bijak. Lalu pola asuh orang tua permisif. Menurut buku Sulman, dalam penelitiannya mengungkapkan bahwa self-organization dalam pemenuhan tugas perkembangan dewasa awal berkaitan dengan hubungan individu dengan orang tuanya. Orang tua memiliki peranan krusial dalam masa penyesuaian anak memasuki masa dewasa awal, terutama mengenai permasalahan pengelolaan emosi individu pada masa dewasa awal sebagai periode perkembangan yang unik. Nah, di sini ada metode penelitian. Yang pertama adalah desain penelitian. Nah, tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus intrinsik. Lalu yang kedua adalah partisipan. Subjek dalam penelitian ini adalah 4 individu dewasa awal berusia 21 sampai 39 tahun yang dibesarkan dengan pola asuh orang tua permisif, yaitu dalam pengasuhannya menerima tanggapan, aturan, tuntutan, larangan, dan hukuman yang minim. Lalu yang ketiga adalah teknik penggalian data. Penggalian data dalam penelitian ini menggunakan teknik wawancara kualitatif yang mengacu pada pedoman penelitian yang terstruktur namun tidak terlalu kaku dan terpaku pada daftar pertanyaan tertutup. Lalu
Yang keempat adalah analisis data. Teknik pengorganisasian dan analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis tematik dengan pendekatan teori driven. Analisis tematik teori driven dilakukan dengan menyusun, mengidentifikasikan tema-tema yang terpola dalam suatu fenomena yang dilakukan berdasarkan teori atau kode yang sudah ada. Selanjutnya ada studi kasus. Nah, dalam jurnal ini studi kasusnya adalah proses kematangan emosi individu dewasa awal yang dibesarkan dengan pola asuh orang tua permisif dilihat dari manifestasi kematangan emosi dan faktor-faktor yang memengaruhi proses kematangan emosi individu. Untuk hasil penelitian, partisipan pertama memiliki karakteristik emosi yang mudah marah dan tersinggung, serta emosi cemas, depresif. Emosi-emosi negatif tersebut banyak dipicu oleh masalah dengan orang lain. Partisipan kedua merupakan emosi-emosi depresif, overthinking hingga pemikiran bunuh diri dan masalah tidur. Partisipan kedua ini sangat tertutup mengenai emosinya. Yang ketiga adalah temperamen yang mudah marah. Partisipan ketiga ini juga sudah lebih baik dalam mengendalikan amarah yang muncul namun menjadi cenderung menahan. Yang partisipan keempat berupa temperamen yang mudah marah dan tersinggung serta kecenderungan mood swing. Nah, kesimpulan dari jurnal ini adalah pola asuh permisif sebagai pola pengasuhan bagi orang tua yang diterima oleh individu. Dewasa awal berperan pasif terhadap kematangan emosi individu yang termanifestasi dari kontrol emosi, pemahaman diri, dan penggunaan fungsi kritis mental. Pola asuh permisif yang diterapkan orang tua melahirkan karakter, interaksi, serta pengalaman tertentu bagi individu yang dibesarkan dengan pola asuh permisif. Emosi-emosi negatif yang muncul dan kemampuan kontrol emosi yang rendah pada akhirnya membuat individu dewasa banyak belajar dan memahami sehingga dapat mengelola emosinya dengan pengendalian diri. Kondisi emosi yang negatif membuat individu belajar cara mengatasi atau mengalihkan emosi tersebut. Pengalihan emosi negatif dapat berupa pengalihan negatif, pengalihan positif, maupun pengalihan yang terlihat negatif namun ternyata positif. Pengalihan negatif contohnya adalah merokok dan mengonsumsi alkohol. Pengalihan positif contohnya dengan belajar atau bekerja. Baiklah, terima kasih. Sekian dari penjelasan saya. Jika ada salah kata saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.